baik bagiku Tuhan. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Shalom, selamat pagi bagi kita semua, peserta, pendengar, penonton Sapaan Teduh di pagi hari ini. Untuk memulai hari kita, mari kita mendengarkan sebagian dari firman Tuhan untuk menyapa kita pada pagi hari ini. Untuk mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang ada di dalam sorga, kami bersyukur Tuhan di pagi hari ini. Kau masih memberikan kami nafas kehidupan. Kau masih memberikan kami sukacita. Juga Tuhan, Kau memberikan kami hikmat untuk menjalani hari ini. Bapa di dalam surga, sebelum memulai hari kami hari ini, kami para pendengar Sapaan Teduh di pagi hari ini ingin mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Tuhan berkati kami agar sabda kebenaran firman Tuhan dapat kami renungkan, dapat kami pakaikan dalam hidup kami. Berkati juga Tuhan hamba-Mu yang jauh dari kesempurnaan ini untuk memberikan firman-Mu. Kiranya Engkau berkata-kata melalui hamba-Mu, Engkau pakai dia, Kau layakkan oleh karena kuasa Roh Kudus-Mu. Ini doa permohonan kami Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita akan membaca sebagian dari firman Tuhan yang terambil dari kitab Nabi Jeremia, pasal yang ke-14, ayatnya yang ke-9. Kitab Jeremia, pasal 14, ayat yang ke-9. Begini firman Tuhan. Mengapakah engkau seperti orang yang bingung, seperti pahlawan yang tidak sanggup menolong? Tetapi engkau di antara kami ya Tuhan, dan nama-Mu diserukan di atas kami. Janganlah tinggalkan kami. Kami bacakan sekali lagi. Mengapakah engkau seperti orang yang bingung, seperti pahlawan yang tidak sanggup menolong? Tetapi engkau ada di antara kami ya Tuhan, dan nama-Mu diserukan di atas kami. Janganlah tinggalkan kami. Bapak Ibu, Saudara sekalian, di pagi hari ini kita membaca dari sebuah perenungan yang diberikan oleh kitab Nabi Jeremia, di mana pada saat ini bangsa Israel ataupun di mana keadaan pada saat itu dikacaukan oleh beberapa bencana yang ada. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam kehidupan di dunia ini mungkin kita mengalami banyak pergumulan, kita mengalami banyak permasalahan, kita juga mengalami banyak pencobaan. Dalam kehidupan ini mungkin banyak kesalahan-kesalahan yang kita perbuat sehingga kita merasa bahwa Tuhan itu tidak bekerja bagi kita. Sama seperti firman Tuhan yang datang kepada Nabi Yeremia ini pada konteks di mana musim kering ataupun musim kemarau yang begitu susahnya untuk mendapatkan kehidupan, yaitu air. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada beberapa tema ataupun bagian yang bisa kita pelajari dalam doa Nabi Yeremia ini. Yaitu yang pertama adalah ketika kita mengaku dosa kita dengan rendah hati, ketika kita datang berdoa untuk mencegah atau menghapuskan hukuman apa saja, kita harus mengakui bahwa kesalahan-kesalahan kita akan bersaksi melawan kita. Itu artinya dosa-dosa kita adalah saksi yang akan melawan kita, membenarkan diri
Dan orang-orang yang betul-betul bertobat memandangnya pasti demikian. Dosa-dosa kita bersaksi sebab dosa-dosa itu sudah terang dan jelas. Kita tidak bisa menyangkal bahwa kita berdosa. Dan dosa-dosa itu akan menggulingkan semua pembelaan diri kita. Oleh karena itu, sebenarnya pengakuan dosa atau mengaku dengan rendah hati itu adalah sebuah hal yang sangat penting dalam kita meminta pertolongan Tuhan. Yang kedua, Tuhan itu Maha Pengampun. Ketika kita memohon ampun atas dosa-dosa kita, dan juga Tuhan itu adalah Maha Belas Kasihan, yang memberi belas kasihan ketika kita memohon belas kasihannya dengan begitu sungguh-sungguh. Sekalipun pernyataan-pernyataan ini tidak berkenan bagi hati kita, tapi kita harus mengedepankan, memprioritaskan semua sikap kesungguh-sungguhan. Namun dalam hal itu juga ke Bapak Ibu Saudara sekalian, kita juga perlu mengetahui bahwa dalam hidup kita Tuhan pasti akan selalu menolong, karena dalam pertolongan Tuhanlah kita bisa kokoh kuat berdiri. Sama seperti di pasal 14 ayat yang ke-9 ini bercerita ataupun bersaksi bahwa mereka ataupun Nabi Yeremia sendiri itu sudah melihat ataupun sudah berharap kepada Tuhan untuk dengan segera Tuhan memberikan pertolongan baginya. Tapi Tuhan itu memang benar ada di antara mereka. Ketika namanya diserukan, maka Tuhan tidak akan meninggalkan mereka. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, ternyata Tuhan tidak peduli apapun yang menjadi bagian ataupun penghalang ataupun hambatan dalam hidup kita untuk memberikan pertolongan. Tapi Tuhan itu mampu memberikan pengharapan dan penolong ketika tepat pada waktunya. Bapak Ibu Saudara sekalian, sama seperti ketika kita melihat waktu bangsa Israel berjalan di padang gurun, Tuhan memberikan tiang awan di siang hari dan tiang api di malam hari. Itu menunjukkan bahwa Tuhan itu memberikan pertolongannya tepat pada waktunya. Yang terakhir, Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan bukan tidak mampu memberi pertolongan. Ketika musuh-musuh kita berkata, Tuhan kita tidak berkuasa untuk membawa kita masuk ke dalam kesejahteraan, kebahagiaan, malah memberikan kita kebinasaan. Itu hanya adalah pandangan musuh-musuh belaka yang dipengaruhi oleh banyak-banyak pemahaman yang tidak beriman. Namun Allah kita adalah Allah yang perkasa. Entah dia seperti orang yang bingung seperti yang diungkapkan di ayat 9. Meskipun memiliki akal manusia, akal budi manusia, namun karena bingung, tidak tahu apa yang harus diperbuat, atau sudah kehabisan akal, atau seperti pahlawan yang dikalahkan oleh pahlawan-pahlawan yang lebih perkasa, dan karena itu tidak sanggup menolong kita lagi. Meskipun perkasa, ia tidak terbatas kuasanya. Apapun itu, ini akan menjadi celah yang tidak tertahankan bagi kesempurnaan ilahi. Karena Allah itu betul-betul sempurna. Mengapa Allah yang kita yakini ada di antara kita bisa menjadi orang asing sehingga kita menganggap bahwa dia tidak sanggup menolong? Itu pergumulan iman kita. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk perenungan kita, marilah kita untuk menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, supaya Tuhan itu berposisi seperti pahlawan yang diam di antara kita. Ketika kita menyerukan namanya, dia tidak meninggalkan kita dan dia akan memberikan pertolongan bagi kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, mengapa kadang-kadang Allah yang Maha Kuasa itu tampak seolah-olah tidak memberikan pertolongan, tidak memberikan kekuatan bagi umatnya, bagi anaknya? Maka disitulah kita harus introspeksi diri kita, agar dalam kehidupan spiritual, rohani kita, apakah kita mendekatkan diri kepadanya, berdoa dengan sungguh-sungguh, mengaku dosa dengan rendah hati, maka kita akan diberikan pertolongan daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua, Tuhan menguatkan kita semua, Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya untuk kita dalam menghadapi setiap pergumulan, bencana-bencana kehidupan. Amin. Mari kita berdoa.
Kami mengucap syukur ya Tuhan kami. Hari ini kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Bapa, hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu jauh dari kesempurnaan. Tetapi Tuhan, Engkau yang menyempurnakan firman-Mu yang telah diperdengarkan oleh hamba-Mu dalam hati setiap pendengar sapaan teduh ini. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk setiap para pendengar sapaan teduh di pagi hari ini. Engkau berkati kehidupannya Tuhan. Engkau berikan sukacita. Engkau berikan, Engkau limpahkan kesehatan. Engkau limpahkan rezeki kepadanya dalam setiap pekerjaan, dalam setiap aktivitas yang akan dia lakukan seharian ini. Tuhan yang menjaga dan melindungi dia. Bapa, jikalau ada jemaat Tuhan, pendengar sapaan teduh di pagi hari ini, yang sedang dalam pergumulan berat, kami bermohon Tuhan, kami berharap Tuhan menolong, Tuhan memberikan kekuatan bagi setiap orang yang punya pergumulan berat. Jika itu pergumulan sakit penyakit, Tuhan angkatkan sakit penyakit melalui obat-obat dan perawatan yang dia terima. Jika itu melalui pergumulan ekonomi, Tuhan yang memberikan solusi, Tuhan yang memberikan kekuatan untuk berusaha bangkit dari pergumulan ekonomi. Jika itu masalah keluarga Tuhan, Tuhan yang memberikan hati yang dingin untuk berkomunikasi dalam setiap anggota keluarga yang bermasalah, sehingga semua anak-anak Tuhan bisa hidup dengan damai sejahtera yang berkat hujan berkat daripada Tuhan melingkupi setiap hidupnya. Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk GBKP Runggun Cisalak. Tuhan memberkati pendeta kami. Tuhan memberkati pertua diaken, pengurus PJJ, pengurus kategorial, tim-tim pelayanan yang ada di GBKP Runggun Cisalak. Juga Tuhan berkati guru KAKR. Tuhan, kami juga berharap Tuhan tetap memimpin setiap PPMR yang memimpin GBKP Runggun Cisalak ini, agar dalam kepemimpinannya bisa memajukan pelayanan dan menyebarluaskan Injil, kerajaan, berita, sukacita daripada Tuhan di tengah-tengah GBKP. Bapa, kami juga berdoa Tuhan, buat setiap rencana-rencana pelayanan yang akan dilakukan GBKP Runggun Cisalak, Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan yang menolong, memampukan mereka untuk melaksanakan setiap pelayanan-pelayanan yang akan dilakukan, baik untuk kemajuan iman, kemajuan pembangunan, kemajuan sumber daya manusia di GBKP Runggun Cisalak. Kami berdoa Tuhan, kami serahkan GBKP Runggun Cisalak kepada Tuhan, Tuhan yang menolong dan memampukan mereka dalam setiap pergumulan, hambatan-hambatan yang mereka lalui. Bapa di dalam sorga, kami juga berdoa Tuhan untuk kegiatan kami hari ini, Tuhan yang menjaga dan melindungi kami. Apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan, itu seturut dengan kehendak Tuhan. Ini doa dan permohonan kami Tuhan. Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Mari kita tutup doa ini dengan doa Bapa kami. Kita bersama-sama berkata, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.